Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel yang sederhana ini, yang mana pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permasalahan yang dihadapi di SMA Negeri 1 Panawangan, terutama pada upacara Senin pagi. Bagaimana deskripsinya, kemudian akar masalahnya seperti apa, dan saya juga akan memberikan solusi alternatif, kemudian hasilnya seperti apa, rujukannya dari mana, maka ikutilah videonya berikut ini. Adapun yang menjadi deskripsi permasalahannya adalah di SMA Negeri 1 Panawangan sering dijumpai anak yang pada saat mengikuti upacara ada yang pingsan, kemudian pusing-pusing, bahkan sampai ada yang kesurupan. Itulah deskripsi permasalahannya yang mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi. Namun sebelumnya kita ingin mengurai dulu bagaimana akar permasalahannya. Setelah melalui pengamatan dan sedikit berdialog dengan anak-anak yang bermasalah tadi, maka akar permasalahannya itu adalah yang pertama kurang tidur. Kurang tidur dalam arti anak bisa saja dia begadang sampai larut malam, atau misalnya keasikan bermain game dan lain-lain begitu. Kemudian yang selanjutnya juga adalah perutnya kosong. Ketika berangkat ke sekolah karena terburu-buru, kesiangan dan seterusnya, akhirnya tidak menyempatkan diri untuk bersarapan dulu. Maka terjadilah konsentrasinya kurang bagus. Kemudian ada juga dijumpai anak itu fisiknya kurang fit. Kurang fit dalam arti tadi karena kekurangan tidur, karena terlalu asik bermain game, lupa makan dan lupa minum, yang akhirnya itulah yang terjadi itu. Kemudian juga ada yang kondisi emosionalnya kurang baik begitu, karena mungkin menghadapi hal-hal di rumahnya, dalam arti mungkin dia punya emosional dengan lawan jenisnya, atau mungkin ada kekurang puasan dari orang tuanya dengan bekalnya kurang atau apa.
mungkin hal seperti itu, tetapi dalam hal ini berpusat yang akhirnya dari perut kosong, kurang tidur, kemudian fisiknya kurang fit, yang mengakibatkan pada kondisi emosional yang kurang terkontrol, itu diakibatkan karena kurang kebugaran. Mengapa dalam hal ini saya mengangkat ini? Apa kaitannya dengan pendidikan jasmani? Karena pendidikan jasmani adalah pendidikan yang menggunakan gerak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari pendidikan jasmani sendiri adalah kebugaran. Maka di sini saya terpanggil untuk membahas masalah ini. Apakah memang dari segi pembelajarannya kurang bagus, atau misalnya anaknya kurang memperhatikan segi kebugarannya dan lain-lain. Maka dari itu akar permasalahannya adalah tetap pada kebugaran anak itu sendiri. Alternatif yang saya tawarkan kepada mereka, saya mencoba menjelaskan kembali di setiap kelas dan meminta bantuan kepada para wali kelas agar menjelaskan bagaimana manfaat atau gunanya sarapan. Karena perut terisi itu konsentrasi akan beda dengan perut yang kosong. Tetapi apabila sudah berniat untuk puasa, itu lain cerita. Tetapi kalau dari rumahnya tidak berniat atau dari awalnya tidak niat puasa, kemudian perutnya kosong dan mengikuti upacara, apalagi pagi sinar matahari agak sedikit panas, kemudian lapangan upacaranya rata-rata sekarang di Plur, jadi penyerapan panas matahari itu juga dipantulkan oleh Plur atau tembok di lapangan upacara, yang akhirnya mengakibatkan mengakibatkan panasnya itu ke tubuh lebih menyengat begitu. Selanjutnya juga dihimbau kepada anak-anak itu untuk selalu menjaga kebugaran dengan cara bangun lebih pagi, bangun lebih awal, tidur tidak melebihi dari jam 9 malam agar paginya bangun lebih awal, maka tidurnya harus lebih awal. Dengan bangun lebih awal, kita bisa menjaga kebugaran dengan cara bergerak sebelum aktivitas, kita melakukan olahraga ringan, jalan-jalan pagi misalnya bergerak 30 menit tanpa henti, itu untuk meningkatkan kebugaran atau meningkatkan imunitas pada tubuh dengan bergerak dalam 30 menit tanpa henti. Selain dari perut kita harus terisi sesuai dengan aturan dari kesehatan, maka kita harus minum pagi-pagi, minum air putih, kemudian sarapan pagi dan seterusnya. Selanjutnya juga dianjurkan atau dijelaskan bagaimana kita berpikir positif atau dikenal dengan positive thinking. Berbaik sangka, berpikiran baik kepada setiap orang, apalagi kepada Khalik atau pencipta. Maka dijelaskan kembali, dikuatkan kembali bagaimana manfaat sarapan, bagaimana menjaga kebugaran tubuh, dan juga bagaimana kita belajar berpikiran positif.
Karena dengan pemikiran yang tidak konsen pada satu kegiatan, pada satu titik, maka akhirnya akan ada sesuatu yang mengganggu kepada pemikirannya, yang akhirnya terjadilah yang tadi dikatakan pusing, kemudian dirasuki makhluk-makhluk yang kurang yang tidak baik, atau makhluk halus yang akhirnya kesurupan dan seterusnya. Karena itu tadi diawali dari perut kosong, kemudian badannya tidak bugar, dan juga tidak mempunyai pemikiran yang positif. Diterangkan, dijelaskan, kemudian dilakukan dengan intens, maka hasilnya siswa diharapkan atau selalu ditanya apakah sudah melakukan sarapan atau belum sebelum berangkat sekolah. Maka siswa sekarang sudah mulai sarapan sebelum berangkat sekolah atau sebelum beraktivitas. Kemudian juga berolahraga ringan seperti jalan santai 30 menit sebelum beraktivitas. Kemudian tidak lupa juga berdoa sebelum berangkat atau sebelum berangkat beraktivitas, atau berdoa sebelum melakukan pekerjaan atau berangkat ke sekolah. Kemudian yang ketiga, berkonsentrasi pada kegiatan yang sedang dihadapi, karena banyak dari terasa oleh kita sendirilah bahwa setiap sesuatu, apalagi kalau pemikirannya sedang kalut, maka itulah. Tetapi pada saat ini alhamdulillah anak-anak sudah mulai mengerti dan berkonsentrasi pada kegiatan yang sedang dihadapi, dalam arti fokus terhadap pekerjaan atau pada setiap kegiatan yang dihadapi oleh anak-anak di SMA Negeri 1 Panawangan. Adapun yang menjadi rujukan pada permasalahan ini atau itu adalah di kondisi di lapangan, kondisi di SMA Negeri 1 Panawangan itu yang menjadi rujukannya. Kemudian anak-anak yang sering kesurupan, kemudian anak-anak yang juga sering pusing, ditambah lagi dari buku kesehatan tentang manfaat sarapan pagi, ini bisa di searching atau bisa dilihat di hidayat.com atau akutahu.com begitu. Selanjutnya, siswa yang mengalami pingsan ketika upacara Senin pagi juga jadi rujukan atau jadi penelitian atau pengamatan apakah dia memang betul-betul pusing, pingsan dan lain-lain, atau bahkan cari perhatian begitu. Demikianlah solusi dari permasalahan mengenai anak-anak yang sering pingsan atau sering kesurupan, ada juga yang pusing-pusing. Dengan demikian, saya haturkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa disubrek, ya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.